Selamat pagi dokter, salam sehat. Selamat pagi Bu Valentina, salam sehat juga. Kabar baik Selamat ya dok pagi bersama para keluarga? pemirsa sekalian. Kabar baik. Luar biasa. Baik dokter, sudah ada sejumlah penanya yang sebelumnya sudah diajukan melalui Instagram @Indonesia_Kompas TV. Langsung saya bacakan pertanyaan yang pertama ya dok. Kami pilih melalui Instagram dari Baik. yang pertama @Huyit. Selamat pagi dokter, saya Nashwa. Pagi ini saya dikabari ibu saya kalau bapak saya mengeluarkan urin berwarna merah. Terus saya menjadi kepikiran dok, bapak saya itu sudah melakukan operasi prostat 1 bulan yang lalu. Nah, apakah perubahan warna pada urin ini termasuk efek samping dari operasi ini dok? Silahkan dokter, bisa dijawab. Terima kasih Mbak Najwa atas pertanyaannya. Benar bahwa perubahan warna urin menjadi merah setelah 1 bulan melakukan operasi prostat mungkin ada hubungannya dengan efek daripada operasi prostat tersebut, yaitu bisa berupa infeksi yang timbul mungkin sehingga daerah epitel ataupun selaput lendir, mukosa daripada kelenjar prostat yang harus dilakukan operasi itu menimbulkan pecah dan pembuluh darah yang kecil-kecil itu terbuka sehingga ada darah. Tidak usah terlalu khawatir, biasanya ini bisa diatasi dengan pemberian antibiotik dan juga pemberian misalnya obat penghenti darah. Baiknya bapaknya kembali kontrol kepada dokter yang melakukan operasi bersangkutan. Oke dokter, tapi ini Ya. kalau boleh menanyakan lebih lanjut, ini termasuk situasi yang normal dan kerap terjadi atau seperti apa dok? Situasi ini masih bisa dibilang normal selama perdarahannya tidak masif, ya artinya dia cuma berubah warna saja, tapi bukan istilahnya yang hanya darah saja yang keluar. Jadi masih bisa istilahnya bukan sesuatu yang emergency, bisa menunggu kapan dokter yang bersangkutan itu praktek. Jadi tidak harus langsung ke emergency saat ini juga. Yang penting bahwa buang air kecilnya masih tetap lancar. Oke, baik-baik. Terima kasih dokter. Kemudian kita langsung menuju ke pertanyaan yang kedua ya dokter, dari @diena_bebeh. Ayah saya sakit dok, sakitnya susah buang air kecil. Sudah kurang lebih 5 hari dirawat inap di rumah sakit. Kata dokter yang menangani ayah saya, katanya disentri. Namun setelah saya bawa pulang, saya bawa lagi ayah saya untuk USG. Dan hasil USG itu penyakit prostat yang baru tumbuh. Apakah obat untuk penyakit prostat yang baru tumbuh itu dok? Keluhannya hulu hati, sakitnya tidak tertahankan. Apakah itu gejala penyakit prostat dok? Saya sangat mohon bimbingan dan arahannya dari dokter. Silahkan dokter. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Um, ada yang agak kurang sesuai, yaitu ada pernyataan bahwa ini penyakit disentri, kemudian ada pembesaran prostat. Dan kemudian ada keluhan nyeri di ulu hati, yang mana biasanya sih bukan keluhan yang biasa untuk penyakit prostat. Karena yang jelas dari keluhan Bapak bahwa susah buang air kecil, sebenarnya mungkin Bapak sakit prostat, tapi juga ada permasalahan lain yang berhubungan dengan saluran cerna. Saya kurang jelas tadi apakah ada masalah dengan buang air besar misalnya, apakah diare dan sebagainya. Tapi dari penuturan bahwa buang air kecil itu sulit dan sekarang sudah bisa buang air kecil kembali, ada kemungkinan ini ada infeksi di saluran kemih yang menyebabkan kemudian nyeri dan sehingga pasiennya kadang-kadang dan seringkali juga kesulitan untuk buang air kecil. Dengan pengobatan antibiotik biasanya ini bisa diatasi. Ukuran 38 cc dan 31 cc dalam beberapa bulan itu ya menunjukkan mungkin memang yang jelas ada pembesaran prostat, tapi juga kemungkinan ada perbaikan karena sudah diberikan obat-obat untuk mengobati prostatnya untuk mengecilkan
volume prostatnya, walaupun tadi tidak dinyatakan ya apakah memang itu yang diberikan. Tapi saya rasa namanya prostat itu adalah penyakit yang kronik, ya, pembesaran prostat, dan itu diatasinya harus secara pengobatan yang terus-menerus. Bukan berarti harus ke dokter terus, tapi memang harus dipantau terus kondisinya. Demikian sementara. Oke, berarti harus dilakukan cek berkala dan konsumsi obat antibiotik ya dokter ya? Iya. Baik, siap dokter. Kita harus jeda dulu untuk segmen sehat di tengah pandemi, tapi nanti kita masih akan lanjut mendengarkan atau menerima telepon interaktif yang memang nanti masih akan diperlukan saran dari dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang akan bertanya usai jeda. Dan dokter sudah ada penelpon dari Jawa Barat, ada Bapak Heri di Cimahi. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi dok, selamat Ya. pagi. Baik Pak Heri, Selamat silakan pagi. pertanyaan Anda untuk Dr. Haidir dan nanti Dr. Haidir bisa langsung menjawab pertanyaan Pak Heri. Selamat pagi dok. Selamat Saya pagi, Pak udah Heri. didiagnosa di USG, ada pembesaran prostat. Umur saya 70 tahun dok. Ya. Yang menjadi kendala itu masalah noktoria di malam hari. Itu terganggu, jadi kualitas tidurnya terganggu. Ya. Ya, dokter ngasih ke saya Urief. Apakah harus seumur hidup minum Urief gitu dok? Urief, Baik. tapi nggak ada perubahan. Tetap aja kencing bisa 1 kali, 2 kali gitu. Urief, atau juga kadang-kadang dikasih ini, Afordat. Apakah perlu dikombinasi atau masing-masing gitu? Fungsinya apa Urief sama Afordat? Kedua, pembesaran prostat ini bisa menjadi kanker prostat nggak? Seperti Presiden SBY itu. Oke. Baik Pak Heri. Oke, baik. Jawabannya. Dokter Haidir, ada yang mau ditanyakan sebagai informasi tambahan mungkin dari Pak Heri? Oh, iya betul. Volume prostatnya berapa ya berdasarkan USG Pak Heri? Oh, aduh, saya mesti lihat di ini ya. Pembesarannya sekitar, waduh, saya mesti lihat di ini. Ya, oke lah. Katakanlah itu besar ya. Ya, Jadi besar itu artinya paling tidak di atas 30 cc. Nah, kalau pemberian Urief dan Afordat itu 2 jenis obat yang berbeda. Urief itu salah satunya itu bisa merupakan alpha blocker, dan dia berfungsi untuk memperlancar proses berkemih, ya, sehingga leher kandung kemih kita serta kelenjar prostat kita tidak terlalu menekan pada saat waktu berkemih. Yang kedua adalah obat yang satunya lagi, Afordat. yang ya Afordat itu nama generiknya dutasteride, itu fungsinya adalah untuk mengecilkan kelenjar prostatnya. Nah, paling baik memang kalau untuk volume prostat yang sudah besar seperti Bapak, maka kombinasi kedua obat ini yang paling bagus. Ya. Nah, pertama-tama memang dalam beberapa bulan pertama, bahkan berdasarkan penelitian ada sampai 1,5 tahun pertama dari Bapak minum obat, itu perlu dikombinasi antara dua obat ini. Dan berdasarkan penelitian juga setelah 1 atau 1,5 tahun, obat alpha blockernya bisa dihentikan ternyata. Bahkan mungkin pada beberapa pasien saya bisa dihentikan lebih dini, misalnya setelah 6 bulan atau 8 bulan. Karena apa? Karena fungsi mengecilkan daripada prostat oleh obat yang satunya, maka dan itu kan terjadinya tidak cepat, jadi perlu waktu. Nah, setelah satu tahun sampai 1,5 tahun, fungsi itu udah cukup maksimal, sehingga pengecilan itu sudah bisa mengatasi masalah berkemih pasien. Jadi kalau saya anjurkan diminumnya ya terus-menerus sampai kira-kira berdasarkan pemeriksaan oleh dokter setempat, obat yang alpha blockernya bisa dihentikan. Yang satunya untuk mengecilkan prostat berdasarkan panduan tata laksana pembesaran prostat jinak,
dari IAUI itu minimal harus diminum 1 tahun. Tapi ada pasien-pasien kita yang bisa minumnya bertahun-tahun karena untuk menjaga supaya prostatnya tetap volumenya tidak membesar. Demikian, Mbak. Ya dokter, tadi untuk menjawab kekhawatiran dari Pak Heri, apakah pembesaran prostat ini bisa ada potensi untuk menjadi kanker begitu dok? Proses menjadi kanker sama proses pembesaran prostat jinak adalah 2 proses yang berbeda sebenarnya. Jadi orang yang makin besar prostatnya tidak serta-merta menjadi lebih mudah untuk dapat dijangkiti kanker. Malah banyak juga kanker ini terjadi pada orang-orang yang prostatnya kecil dan tidak terlalu membesar. Jadi boleh kata ada 2 situasi yang berbeda atau 2 penyebabnya berbeda. Baik, semoga memang ini menjadi jawaban yang juga mengurangi khawatiran kaum pria begitu ya dok, terkait bagaimana penyakit untuk terkait dengan prostat ini. Semoga memang masyarakat, terutama kaum pria ini bisa lebih fokus lagi untuk perhatian dengan kesehatannya, melakukan medical check up yang tadi juga sempat kita obrolkan ya dok ya, sewaktu masih break begitu, bahwa memang setidaknya sewajarnya medical check up dilakukan untuk 1 tahun sekali untuk usia di atas 50 dan ataupun juga untuk lebih sering di umur usia mulai dari 45 tahun jika memang ada keluarga yang juga menderita penyakit kanker prostat. Terima kasih dokter spesialis urologi Dr. Haidir Arif Mukhtar yang sudah menyediakan waktu bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu dokter untuk Anda dan juga keluarga.